organisasi. Kenapa? Tujuan bersama ya. Ya, benar. Tapi tujuannya ada teman, ada yang belajar. Berarti syarat dari komunitas itu tujuannya harus sama. Jadi kalau misalkan beda, jadi komunitas. Ya. Nah, tujuan dari ini kalian nanti akan tahu artinya tujuan kenapa seseorang masuk ke komunitas dan jenis-jenis komunitas. Ini tujuan pertama. Lalu tujuan berikutnya, jadi alasan motivasi seseorang kalian berkumpul itu apa? Terus ada perbedaan atau jenis-jenis dari yang membedakan komunitas. Tapi sebelum masuk ke komunitas, ini sudah saya upload di webnya ya, jadi kalian bisa langsung menonton. Ini seseorang yang sedang melakukan sesuatu. Melakukan sesuatunya apa? Kalau melihat di sana, kalian kan sudah pernah coding ya. Nah itu sedang melakukan proses membuat program, perangkat lunak, software gitu ya. Apa itu pengembangan? Kan kita sedang, kalau flashback ke belakang, kita bicara tentang open source. Sesuatu yang dibuka sumbernya, tapi seperti apa gitu ya si open source itu? Karena dia OSS, open source software, kita harus tahu dulu. Saya ingin mengajak kalian mengetahui bagaimana membuat software, membuat perangkat lunak. Ini tahapan-tahapannya. Bagaimana mengembangkan atau mendevelop sebuah perangkat lunak atau software. Jadi pengembangannya, prosesnya itu terstruktur, mencakup mulai dari perencanaan, analisis, desain, pengembangan, testing, dan yang terakhir itu nanti ada maintenance atau pemeliharaan. Proses ini tujuan akhirnya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh user. Jadi si software itu berhasil jika memenuhi kebutuhan dari user. Oke. Ada yang disebut dengan kalau dijabarkan isi pengembangan apa namanya? Saya Ya. Dika Aisha. Oke, pengembangan perangkat lunak itu mulai dari tadi perencanaan sampai pemeliharaan disebut dengan SDLC, Software Life Software Development Life Cycle. Jadi siklus pengembangan software. Lihat di sini perencanaan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, sebutkan tahapan SDLC. Kalian sebutkan 7 yang ada di sini dan di tiap tahapan itu ngapain? Gitu ya. Pertama di perencanaan. Di perencanaan ini akan kelihatan nggak? Sini. Kelihatan di sini. Masih kelihatan. Oke ya. Perencanaan. Biasanya si perencanaan itu masih umum, masih global gitu ya. dia menentukan tujuan dari pembuatan sebuah software, menentukan
skopnya, menentukan sumber dayanya, kisaran waktunya, biayanya. Itu biasanya dilakukan oleh seorang project manager. Biasanya si perencana gitu ya. Sesuatu yang sifatnya manajerial itu di perencanaan. Tapi kalau nanti dimulai ke desain sampai pemeliharaan, itu udah ke teknis, bukan lagi seorang manajer gitu ya, yang supervisor, tapi lebih ke spesifikasi pekerjaan yang teknis itu ya lebih ke teknis lagi. Kalau dia desain maka oleh sistem analis, kalau dia pengkodean atau programming itu programmer, kalau pengujian oleh tester, deployment nanti oleh bisa jadi marketing misalkan kita lihat, kalau pemeliharaan oleh sysadmin misalkan. Jadi setiap tahapan yang ada di dalam SDLP itu dilakukan oleh perannya masing-masing. Pada saat perencanaan sudah selesai, maka beralih ke analisis kebutuhan. Di analisis kebutuhan ini biasanya analisis kebutuhan dan desain biasanya dikerjakan oleh sistem analis. Dan pada saat analisis kebutuhan biasanya yang dihadirkan atau ditemui oleh sistem analis siapa? Biasanya pengguna. Misalkan kalau misalkan akan membuat sistem perpustakaan, berarti yang ditemui oleh sistem analis adalah staf layanan perpustakaan. Didatangin tuh, diajak ngobrol, digali kebutuhannya. Yang pertama kali diajak ngobrol kita apa? Pak, biasa ngapain? Kerjain apa? Caranya gimana? Bapak biasanya nyimpen datanya kayak gimana? Kalau ada mahasiswa yang komplain, gimana cara menyelesaikannya? Bapak biasanya melaporkan nggak orang-orang yang laporan pembinaan buku misalkan? Biasanya laporannya per bulan, per tahun, per hari misalkan. Jadi ditanya kayak gitu, ada nggak Pak ini SOP-nya? Ya? Atau enggak Bapak nyimpen filenya kayak gimana? Atau sistem yang sekarang seperti apa? Nah ini di analisis kebutuhan itu user requirement, jadi menggali kebutuhan, user menggali kebutuhan pengguna yang akan menggunakan sistem kita. Nah seperti itu ya. Baru setelah dari proses user requirement itu bisa berkali-kali, karena bisa jadi si staffnya itu nelfon lagi, kemarin lupa harusnya gini. Nanti menjadwalkan lagi pertemuan, digali lagi. Itu bisa beberapa kali pertemuan. Kalau udah itu udah terpenuhi di scope-nya, kemudian use existing sistemnya seperti apa, dan keinginan usernya kayak gimana, kita lanjut ke perencanaan. Ini masih sistem analis. Bisa itu dia merancang apa yang diobrolkan oleh si user. Dia merancangnya mulai dari merancang arsitektur sistem. Kalau misalkan contohnya kita akan membuat sistem perpustakaan berbasis web, slim, maka nanti web servernya kayak gimana, kemudian database-nya kayak gimana. Setelah arsitektur sistem akan merancang database kayak tadi misalnya Bapak nyimpen data buku kayak gimana, terus pelayanan peminjaman kayak gimana. Jadi tabelnya berarti harus punya tabel buku, punya tabel transaksi peminjaman sama pengembalian buku misalnya, punya tabel yang bisa dijadikan laporan gitu ya. Itu merancang database. Tapi nanti juga ada merancang tampilan atau user interface. Nanti halaman loginnya, halaman info buku, atau awal itu mau seperti apa gitu ya. Itu
programmernya. Kalau sudah selesai maka masuk ke pengujian. Di testing inilah nanti akan ada dua kondisi. Testing internal di testernya oleh ada tim tester lah ya. Bahkan kalau sebuah perusahaan besar itu dia meng-hire tester sendiri. Jadi dia membayar orang untuk mencari kesalahan. Jadi kalau kita kan nggak mau ya cari-cari kesalahan, kalau gini justru dibayar, carilah kesalahan sekecil mungkin gitu ya. Karena ini akan menjadi produk yang akan digunakan secara umum. Kalau misalkan internal testingnya oke, baru itu nanti ada uji pengguna ke langsung ke user yang tadi ditunggu sesak perpustakaan misalnya ya. Itu langsung di Bapak ini udah jadi, silahkan gunakan. Atau kemarin input orang itu di buku ya Pak. Nah sekarang pindahin ke sistem. Nanti kalau si pengguna sudah ngetes, oh iya udah oke, baru dirilis. Gimana caranya ngerilis? Dimasukin ke server, digunakan oleh user, dan nanti ada sesi kalau mahasiswa berarti disosialisasikan ke mahasiswa. Kalau untuk staff itu tadi di training lagi, gitu ya. Kalau sudah deploy, sudah dirilis, digunakan, ya sudah. Nanti tinggal kalau misalkan biasanya karena di perencanaannya skopnya sampai ke Z, ke misalkan ternyata ingin sampai ke selanjutnya, itu bisa di sesi selanjutnya, penambahan modul, perbaikan sistem, bahkan penambahan fitur sesuai dengan kebutuhan. Karena apa? Kalau software yang tumbuh itu biasanya ada lagi kebutuhannya. Maka seorang sistem analis itu harus pintar-pintar ngasih batasan. Bapak kebutuhannya udah sampai sekian, fix. Jangan sampai udah selesai, saya mah pengen kayak gini. Dan agak-agak susah harus nge-rollback proses kodean. Kecuali kalau dia modul terlokalisasi, maka bisa ada strategi teknik yang bisa menambah itu mudah. Tapi ada juga yang si programmernya sudah merasa nggak bisa, ada seperti itu. Jadi inilah yang dimaksud dengan bagaimana software diciptakan mulai dari perencanaan sampai maintenance, ya. Nah, ini jenis cara atau cara pengembangannya. Ada yang waterfall, ada yang agile, ada yang DevOps. Kalau waterfall itu apa? Kalau dari perencanaan selesai, langsung ke kebutuhan sistem. Kalau udah selesai, langsung ke next step. Dia nggak bisa, dia nggak akan mau kalau misalkan sudah selesai di kebutuhan sistem, di perencanaan misalkan. Tapi si itunya tuh ngelawan, Pak aku mah ada kemarin lupa harusnya gini-gini. Kalau dipakai metode ini nggak bisa lagi balik ke belakang. Jadi waterfall itu biasanya tidak fleksibel dan cocok untuk proyek yang kecil, sederhana dan sudah pasti gitu. Jadi gitu ya, udah dari berurutan linear dan berurutan kata kuncinya. Tapi kalau yang sudah proyeknya besar, sudah tidak sederhana lagi, maka bisa menggunakan metodologi yang fleksibel, iteratif dan fokus kepada kuasa pelanggan. Bagaimana bisa memuaskan? Udah di pengen ini, pengen itu, gitu. Tapi kadang itu memusingkan si sistem analis dan programmernya, ya. Nah, jenis-jenis pengembangan perangkat lunak di sini disebutkan bahwa ada yang berbasis web, berbasis mobile, berbasis desktop, game, dan embedded system. Jadi di sini software itu ada banyak orientasinya. Kalau dia berbasis web, maka
perangkat. Jadi si sistem ditanam di sebuah perangkat itu nanti bisa dijalankan dari jarak jauh, atau smart card. Dia akan membuka palang pintu kalau sudah melakukan pembayaran. Di smart card-nya ada RFID misalkan. Jadi frekuensi yang bisa sensor yang bisa diakses oleh palang pintu, oh ini sudah bisa membuka. Atau smart home, kita bisa menjalankan mesin cuci di sini, padahal mesin cucinya ada di rumah karena terhubung dengan jadi sistemnya ada di dan perangkat pribadi. Nah, ini sebagai wawasan aja buat tahu dan bahwa pada saat tools untuk melakukan pengembangan atau pembangunan sebuah perangkat ada yang disebut dengan Integrated Development Environment. Jadi alat untuk kita mulai dari pengmodelannya, kompilasinya, lintingnya, sampai ke kode lokalnya ada di Dewan. Kalau kalian mungkin kalau yang pernah saya pakai itu ada Eclipse, Netbeans, Apprentice, Green kan ya. Itu tapi mungkin itu nggak sampai manajemen publik gitu ya. Itu nanti ada juga version control. Jadi mengkontrol versi, karena apa? Sebuah software itu bisa jadi lahir dengan beberapa versi. Nah, untuk bisa mengkontrol versinya, ini ada yang disebut dengan Git untuk melacak perubahan kode dan kolaborasi kode. Dan ada framework. Ini sebagai ini ya. Jadi software atau perangkat lunak itu adalah mulai ya inti dari open source ya. Kita tahu bahwa yang di open itu salah satunya adalah software. Kenapa? Ternyata open source itu tidak hanya software, software ya. Jadi saat kita memasuki komunitas open source, kita udah tahu dulu gimana sih cara membangun software, gimana kita membangun perangkat lunak. Karena dari tahapan-tahapan itulah menciptakan komunitas. Ada komunitasnya pengembang, ada komunitasnya pengguna, ada komunitasnya gabungan, ada komunitas tester, ada komunitas desain. Itu ada masing-masing komunitasnya. Dari tahapan-tahapan itulah menciptakan komunitas. Yang tadi disebutkan tujuannya sama ya, saling sharing untuk mencapai tujuan yang sama. Komunitas itu dari bahasa apa? Dari bahasa Latin ya, kom dan mus gitu ya. Kom aslinya wit, mus kalau di sini, nah, bahasa dari bahasa Latin, komunitas, kom bersama, mus kom ya. Jadi komunitas dapat diartikan sekelompok orang yang saling berbagi sama. Karena kita tahu manusia pada harus bersama ya. Ada nggak manusia yang sendirian? Soliter gitu, kayak main games gitu ya. Ada nggak? Dia nggak butuh orang lain. Ada tuh ya di Jepang atau di Korea ya, itu Korea yang langsung berisolasi sendiri ya di sebuah ruangan. Oh dia nggak mau bersosialisasi aja. Itu kan berinteraksi. Iya kan, kalau misalkan aku mabar gitu ya. Iya, mabar surprise.
dia beneran memutus hubungan dengan dunia luar. Karena apa? Insecure. Misalkan kulitnya gelap atau apa sih gitu. Atau misalkan nggak percaya diri lah ya. Tapi di sana itu udah kayak tren. Jadi apa ya? Memutus dengan dunia luar, jadi dia bergantung kepada misalkan makan, minum, dan kebutuhan men itu 5M. Makan, mandi, bebas. Kamu 10M dan 5M dong. Bisa ya? Itu dipenuhi oleh itu apa? Jadi orang sekitar atau ya gimana caranya dia tetap bertahan hidup tapi tidak berkomunikasi dengan luar. Ada ya yang kayak oh, kamu tes siapa Dika ya? Iya. Tapi nggak masuk absen. Oke, ini balik lagi ke definisi komunitas ya. Jadi ada komunitas yang telat, ada komunitas yang rajin. Oke. Jadi di definisi ini disebutkan bahwa intinya komunitas itu tempat untuk sharing dalam berbagai hal di bidang open source, baik software maupun hardware. Jadi kalau non software ternyata bisa dari sisi konten, hardware, data dan fisika. Nanti kalian bisa cari tahu bagaimana open source untuk selain software. Balik lagi ke komunitas open source itu ternyata punya sejarah gitu ya. Ketika yang sudah kalian kerjakan di tugas kelompok bahwa open source itu sejarahnya mulai dari perkembangan awal komunitas sampai terbentuk istilah open source gitu ya. Jadi di sini di UTS itu pasti ada gimana kalian menjabarkan sejarah open source. Oke? Jadi silakan kalian membuat narasi sejarah open source dan komunitas. Karena apa? Ternyata dari dulu itu di peradaban manusia itu sudah sangat baik, saling berbagi, tidak saling menutupi. Ini juga kamu udah ngomongin ya. Membagikan source code, membagikan Ingat awet program yang sedang dibuat buat UTS. karena apa? Sesuatu yang dibuka itu memudahkan setiap orang untuk menyelesaikan atau 7 tahap naon sih? ada 7 tahap naon? ada SDLC. Iya, SDLC. ini sejarah open source. Pokoknya ada 3 tokoh ya, ada 4 tokoh ya. Siapa aja? Selain Linus. Pokoknya Eta salah ini sih. di sini nggak ada bilangannya ya. Bukan Ada Linus, yang ada di ada sini. Linus, ada Henry. Sama nanti di sebelah sini ada Bill Gates. Ya. Itu sejarah open source kayak gitu. Oke. Oh iya. Nah, di PPT ini sama pokoknya gitu. Ini Debian Gedung, sistem operasi yang dikembangkan oleh komunitas Linux di berbagai belahan dunia. Ada ratusan ribuan kontributornya.
sebuah komunitas membangun sistem. Tapi kita bisa agak mengerti saat komunitasnya komunitas user, komunitas pengguna open source. Kalau komunitas pengguna apa berarti? Yang menggunakan, kan nggak harus membangun, nggak harus membuat coding, hanya menggunakan. Tapi dari menggunakan itu, si usernya bisa tahu, oh ini kayaknya masih harus dikembangkan dari sisi ini, oh ini masih ada bug, itu dari pengguna. Nah ini pada saat install sistem operasi ada pilihan berbagai bahasa, dan berbagai bahasa ini dilokalisasi atau diterjemahkan oleh komunitas. Jadi kekuatan komunitas untuk sebuah sistem daripadanya. Kamu reputasi kalau sudah pengetahuan dan skillnya bertambah, maka reputasinya meningkat. Dan ternyata dari komunitas itu bisa mendapatkan jodoh pekerjaan. Karena apa? Karena di situ tuh isinya dari perusahaan, dari institusi, dari lembaga pendidikan bisa melihat kontribusi di komunitas itu. Ada kontributor, disebutnya kontributor di komunitas. Jadi dia bisa melihat kontribusi nyata si orang-orang yang ada di komunitas, dan itu malah menjadi kandidat atau tenaga yang punya kompeten bidang open source, bidang programming, bidang hacker, apa yang bidang komunitas itu sangat nyata karena langsung melakukan kontribusi di ini. Ada manfaat bergabung ke organisasi dan bisnis yang bisa dilihat dan manfaat untuk perusahaan dan pemerintah. Salah satunya itu tadi menemukan hal-hal teknis yang kompeten. Nah ini ternyata si komunitas itu ada yang dilegalkan, ada yang tetap tidak legal. Kalau yang organisasi yang legal itu dia berbadan hukum. Kalau yang non legal, di sini disebutnya kain ya, itu tidak memiliki akta notaris, terus bergerak secara organik dari komunitas KPL ini ya, itu non legal. Tapi kalau yang legal itu berbadan hukum. Contohnya yang di dunia web itu yang legal, Linux Foundation, Apache Software Foundation, Mozilla Foundation. Itu komunitas-komunitas yang sudah dilegalkan, dan ini didanai oleh perusahaan teknologi informasi. Ini kayak gitu ya. Apache Software Foundation, komunitas ini didanai oleh Microsoft, Google, IBM, Facebook. Linux didanai oleh jadi akhirnya komunitasnya juga mendapatkan fresh dana dari perusahaan-perusahaan besar karena menguntungkan perusahaan. Karena apa? Karena si open source itu bisa jadi nggak open source akhirnya. Contohnya Chrome ya, Chrome itu awalnya open source, tapi akhirnya dibuatkan fitur tertentu lalu dikunci jadi terbuka dan dibuat di sistem itu bisa. Jadi menguntungkan Google kan, nggak harus membuat coding dari awal. Itu di open source boleh asalkan lisensinya menggunakan lisensi yang memungkinkan menjadi
nggak ngerti cuman aku. Nah ini kita kan open source, ini teh matkulnya ini teh coba. Nah ini tinggal dipencet aja. Ini tuh apa sih tadi teh? Komunitas. Ini bukan. Oh iya, langsung terdownload. Mau sih aku. Aduh. Iya coy, gak ngerti coy. Kesananya mah udah liar ay. Cuma bisa pesannya doang. Banyak banget coy. 30. Ini tuh pembahasannya tuh ada yang udah dibahas. Ini kan pakai ini buatnya juga pakai AI itu. Jadi ada yang Dan double pembahasan. double gitu. Hujan. Kamu teh apa sih? MBTI nanti? INFP. Kamu kemarin aku tes lagi tetap sama ISFJ. Apa IFSJ kan? Sebagai seorang pembela. Ini ringkas. Apa sih kamu tuh INFP ya? Iya. INFP. Aku mau baca juga nanti yang kamu.
biru, kamu mah. Yang kamu Oh yang jantai. Iya Pak. ini NFP ternama asal nggak sih bejok teh bejok Alicia pernah Tom Belinda William Johnny Depp Johnny Depp yang itu nggak sih yang meranin yang bajak laut yang bajak laut ada kamu siapa aja nggak ada sih oh ini gimana di share itu yang di bawah poin kelima oh iya ini referensi baca mana lihat pinter ya nggak tahu kalian mau di online apa makasih loh cinta bertemu saat kita berbagi kita akan mendapatkan lebih banyak cinta untuk sendiri saat kita juga memberikan cinta kepada orang lain. Tuh, tadi aku chat sih Offline aja ya. tapi masih bapaknya kenapa ya disebutnya pembela membantu aku suka membela iya ya mumpung ini sabar aja Pak izin Dingin banget tangan. ini AC Pak izin pertama kali aku pakai flexes yang ada high heelsnya apa sih lihat bagus gak sih bagus cocok bagus cantik terima kasih
Bawa. Itu ada di Dwi. Di situ nggak tahu. Ini tuh jadinya tuh gimana sih? Online jadinya. Asik. Sama. Ini masih kerekam.